lagi dengan saya Resti Fatmasari. Kali ini jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat koordinasi penyelesaian sengketa acara cepat pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang langsung dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Kota serta seluruh pengawas kecamatan seprovinsi Kalimantan Selatan. Dalam rapat koordinasi penyelesaian sengketa acara cepat ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan mengundang salah satu narasumber, yakni seorang mediator yang berasal dari Pusat Mediasi Nasional, yaitu Bapak Andrea Pulungan. Baiklah sahabat Bawaslu, setelah acara ini kita akan bincang-bincang singkat dengan Bapak Andrea Pulungan, di mana kita akan menanyakan tanggapan beliau terkait dengan teknis mediasi yang diberikan atau yang diamanatkan oleh undang-undang kepada pengawas kecamatan dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020. Terus selanjutnya kita akan meminta tanggapan juga beliau bagaimana sih kewenangan mediasi yang diberikan kepada pengawas kecamatan ini, serta apa aja sih kemampuan minimal yang harus dipunyai oleh seorang panwascam ketika menjadi mediator. Mari kita simak. Tadi Bapak sudah menjadi salah satu narasumber di acara rapat koordinasi penyelesaian sengketa acara cepat ya Pak ya, yang diadakan oleh Bawaslu Provinsi untuk Panwaslu Kecamatan ya Pak ya. Nah, mungkin di sini saya ingin menanyakan beberapa hal Pak ya. Di antaranya bagaimana sih tanggapan Bapak terkait teknis mediasi yang ada di dalam penyelesaian sengketa acara cepat ini Pak, yang diterapkan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020. Kalau teknis mediasi sendiri terus terang tadi kan saya coba diskusi, bukan hanya sekedar menyampaikan pemaparan. Dan diskusi itu kami menemukan satu kesimpulan bahwa memang Bawaslu itu masih membutuhkan aturan teknis bagaimana proses mediasi supaya untuk menjamin kualitas layanan mediasi dan menjamin juga profesionalitas dari si mediator tersebut. Tapi pada prinsipnya begini, bahwa upaya mediasi ini merupakan terobosan yang sangat baik, upaya cepat untuk penyelesaian satu hari ini dengan acara cepat itu terobosan yang sangat baik dan dibutuhkan bukan saja oleh Bawaslu tetapi justru oleh para pihak yang terlibat sebagai kontestan di dalam pilkada. Dan kunci kesuksesannya tidak hanya tergantung kepada Bawaslu. Jadi proses ini kunci kesuksesannya kalau kita lihat dari hasil diskusi tadi, ya kunci kesuksesannya kembali seperti mediasi pada umumnya pada para pihak. Ya, kalau para pihaknya tidak menggunakan fasilitas ini dengan baik ya percuma. Bagaimana menurut Bapak jika kewenangan mediasi atau mediator ya sebagai mediator ini diberikan kepada pengawas kecamatan seperti itu Pak? Ya. Layak atau tidaknya itu terlihat dari skill atau kemampuan. Makanya gini, untuk standar layak atau tidaknya perlu dibuat pelatihan sertifikasi yang untuk menjamin kemampuan dasar dari seorang mediator di manapun termasuk di Panwascam. Kalau ditanya, saya kira begini, pertanyaan publik itu lebih kepada seorang pengawas ini layak nggak sih jadi mediator gitu ya? Kenapa tidak? Karena ketika dia menjadi seorang mediator, dia pasti akan melepas semua atributnya sebagai seorang pengawas mediator yang benar. Untuk bisa seperti itu ya dibutuhkan pelatihan, ya dibutuhkan uji kompetensi dan sertifikasi. Kemampuan kita nih Pak untuk menjadi seorang mediator itu sendiri kan tadi memerlukan pelatihan ya Pak ya. Ada pelatihan mediator yang harus diikuti oleh setiap orang yang ingin menjadi mediator seperti itu kan Pak. Sedangkan untuk pengawas kecamatan ini mereka tidak mengikuti pelatihan mediator, tapi mereka cuma ikut bimtek yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi. Itu pun waktunya cuma terbatas ya Pak ya, 2 jam seperti itu. Itu kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak? Ya, gini. Bukan hanya di Panwascam yang seperti ini. Karena kalau kita merujuk misalnya kepada Perma nomor 1 tahun 2016, bahwa mediasi itu juga bisa dilakukan di luar pengadilan dengan mediator yang tidak bersertifikat. Boleh juga. Hanya saja gini, bedanya yang bersertifikat atau tidak kan, kalau bersertifikat kan ada standar kompetensinya. Kalau tidak bersertifikat kan standar kompetensinya itu tergantung dari kesepakatan para pihak dan organisasinya. Nah, yang menjamin kualitas layanan itu kan yang punya standar kompetensi.
ya kita lihat saja mau pakai standar kompetensi yang seperti apa nih, apa standar kompetensi yang dibuat oleh organisasinya atau yang disepakati oleh para pihaknya, atau yang memang sudah ada standar kompetensi yang seperti dilakukan oleh Mahkamah Agung, jajaran Mahkamah Agung. Karena kayak saya tersertifikasi dan sertifikat saya itu terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Jadi ada standar ukurnya, tapi standar ukurnya Mahkamah Agung. Bawaslu punya standar ukur sendiri, dan saya pikir general value-nya mediasi itu sudah ada di Bawaslu. Nilai-nilai umum dan nilai-nilai dasar sudah ada. Dan untuk sekarang ini yang penting jalankan dulu dan pastikan bahwa mediator itu tidak berpihak, itu aja. Dibikin proses SOP atau petunjuk teknis seperti apa ketika mediatornya itu tidak netral, ya gugur semua. Jadi pastikan saja mediatornya harus netral. Nah, netral itu juga termasuk kan dia merubah mindsetnya sebagai seorang pengawas menjadi seorang mediator. Gitu. Dan saya lihat bisa kok. Saya lihat tadi ketika diskusi itu banyak banget yang paham itu, cuma tinggal dilaksanakan. Nah, ini masih ada waktu sampai dengan puncaknya Desember ya, Ini masih ada waktu. Saya pikir dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ke depan ini bisalah latihan sendiri-sendiri dalam program kecil gitu ya. Buat latihan simulasi. Kecil-kecilan aja kayak tadi, simulasi kayak tadi itu bisa. Kemampuan apa aja nih Pak yang harus dimiliki seorang pengawas kecamatan? Kemampuan minimal Pak, dasar lah Pak untuk menjadi seorang mediator. Ya, kalau saya pribadi ditanya ya, sebetulnya bangsa Indonesia ini terlahir sebagai bangsa yang bisa menjadi mediator. Karena nilai-nilai mediasi itu kan sebetulnya nilai-nilai yang modernisasi dari musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat di segala subkultur dan kultur kita tuh ada. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia bisa. Gitu. Cuman bagaimana nih supaya tingkat kesuksesannya lebih tinggi? Ya, minimal yang dasar tadi saya sampaikan, pertama adalah bahwa dia harus netral. Dia imparsial dan dia independen. Artinya siapapun yang di hadapan dia itu harus bisa memperlakukan sama. Oleh siapapun dia ditugaskan, dia tetap harus netral. Tidak boleh ada merasa ada benturan kepentingan dari lembaga yang menugasinya. Kemudian bersikap sabar. Sabar. Jadi sabarnya itu kalau kita kehidupan sehari-hari mungkin punya sabar itu 1 danau, kalau mungkin kalau jadi mediator ya pasti lebih dari 1 danau, mungkin Selat Jawa lah gitu kan. Nah, terus yang ketiga ada hal juga yang perlu mediator perhatikan, bahwa dia itu betul-betul harus fokus dan concern terhadap apa yang diungkapkan oleh para pihak. Jadi dia harus betul-betul dia gali, dia fokus, dia concern, sampai dapat maknanya sebenarnya apa. Kemampuan yang lain yang dibutuhkan adalah bahwa mediator itu dia harus bisa juga mengendalikan komunikasi para pihak. Karena mediator itu kan pengendali komunikasi. Ya minimal itu aja, sama prinsip kerahasiaan itu sudah umum ya. Dan saya pikir hanya perlu dilatihkan simulasi beberapa waktu di sini, pengawasnya pasti udah bisa sambil berjalan atau dibuatkan SOP lebih detail. Ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Ya. Juga Bawaslu. Oke. Baiklah, sahabat Bawaslu, itu tadi perbincangan saya antara Bapak Andre Polgan, salah satu mediator dari Pusat Mediasi Nasional. Sekian.